Hola guys, balik lagi sama gua. Eh, Kali ini gue mau ulas dikit ya, menurut analisa sotoy gua tentang match Indonesia lawan Filipina yang kita berhasil menang 2-0 dan kita mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke round 3 pra Piala Dunia ya 2026 dan juga lolos otomatis tanpa kualifikasi ke Piala Asia 2027 nanti di Arab Saudi. Dan gue happy banget, bener-bener gue apa ya, wah, kebahagiaan yang gue nggak bisa utarakan dengan kata-kata karena uh, ini kan sejarah buat kita gitu. Dan ini dengan kita lolos ke round 3 pra Piala Dunia dan lolos ke Piala Asia 2027 ini kan menunjukkan bahwa sepak bola kita benar-benar sudah menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa. Uh, dan yang tadinya kita hanya bisa berkutat di round round 1 dan kita hanya bisa melawan negara-negara ecek-ecek kayak Timur Leste lah, apa segala macam, negara-negara kecil ya. Dan sekarang kita nanti di round 3 itu akan bersaing dengan negara-negara besar, negara-negara langganan Piala Dunia seperti Korea Selatan, Iran, Irak juga, dan juga mungkin Jepang, ya kan. Jadi negara-negara yang apa ya, sepak bolanya jauh lebih berprestasi daripada kita gitu. Makanya gue happy banget dan gue bener-bener nggak sabar nungguin uh, nanti round 3 dan undiannya bakal kayak gimana, kita bakal segrup sama siapa tuh, gue udah bener-bener nggak sabar. Oke, gue mau bicarain line up-nya dulu ya sebelum gue masuk ke matchnya. Di match ini tadi gue cek di live score juga, itu kali ini kita bermain dengan formasi 3-5-2 yang sebenarnya juga sama aja, 3-4-3. Itu di belakang itu ada Rizky Ridho, Hapner, dan juga Jay Itzes yang gantiin Jordi Amat yang terkena kartu merah di match lawan Irak kemarin. Di tengah itu 5 pemain itu ada Asnawi, ada Marcelino yang lebih ke free roll ya. Jadi dia bisa bermain di posisi bebas, dan juga ada Tom Haye, ada Nathan Choaon, dan juga ada Calvin Verdong, pemain Ecenic Gemen yang memulai debutnya di match ini. Dan Calvin bermain sangat luar biasa, bener-bener Spartan, fighting spiritnya. Wah, ini apa, pemain yang nggak kena capek, dan dia kan diganti di menit keberapa gitu, diganti sama Arhan karena mengalami cedera kan, kalau nggak salah di menit ke 70 apa kalau nggak salah ya. Jadi gue juga puas banget ngelihat debutnya Calvin Verdong ini. Emang bener kualitas dan harga itu, serta apa ya, pengalaman dan juga mindset pemain yang main di luar negeri, yang main di Eropa, itu nggak bohong gitu loh. Ya contohnya salah satunya Calvin Verdong ini gitu. Dan depan tentunya sudah pasti ada Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Strike. Nah, sesuai dengan dugaan gua dan mungkin kita semua, di babak pertama tuh dari awal sampai menit 45 Indonesia full terus neken pertahanan Filipina. Filipina bener-bener enggak dikasih bola, cuman dikasih main passing-passing biasa, di press terus sampai akhirnya sering panik sendiri, buang bola ke sembarangan tempat ibaratnya. Dari awal kita bener-bener mengontrol dan menguasai uh, permainan, dan ini wajar karena kenapa, kita butuh gol, kita butuh poin, dan kita harus mencetak poin maksimal, yaitu 3 kan. Kita nggak bisa ngandelin kalau hanya bermain seri itu gimana, tanpa ngeliat match lain gitu ya. Jadi memang sesuai dugaan kita semua bahwa dari awal di babak pertama ini Indonesia akan tampil jauh lebih menyerang gitu loh. Bener-bener di press terus. Dan gue juga senangnya ngelihat permainan timnas itu kompak ya. Jadi bermain kombinasi, long ball-nya pun akurat, jarak antar pemain tuh nggak terlalu jauh, atau per lini pun itu nggak terlalu jauh. Setiap pemain tuh tahu dia harus ngapain, dia harus kemana. Jadi ada apa, dia harus bergerak
sampai mana. Jadi nggak ada yang ninggalin posnya tuh sampai lupa gitu ibaratnya. Cuman kadang-kadang seperti Hernando itu suka bawa apa, beberapa kali tuh panik ya, kayak ada momen dimana dia menguasai bola tapi bolanya lepas, dan itu lepasnya ke belakang dia loh. Untung dia tuh posisinya lagi nggak persis di area gawang. Kalau lagi persis di area gawang itu fix jadi on goal. Untungnya bolanya out jadi corner. Karena memang posisinya Hernando lagi nggak pas di area gawang kan. Dan juga seperti biasa, Marcelino ini ada momen dimana dia harusnya dia bisa passing ke temennya, kayak Orat Mangun lagi kosong atau Tom Haye kosong atau Hapner kosong, tapi sayangnya dia memilih untuk dibawa tuh bola, akhirnya di shooting apa dia shooting dan maksa ya, dan tentu hasilnya ya nggak maksimal. Gue menyayangkan sih kenapa Hernando nggak kenapa nggak Marcelino tuh nggak coba ngoper gitu, kenapa dia cukup egois di match ini. Nah, cuman selebihnya selain itu permainan kita udah hampir sempurna. Permainan kita udah apa ya? Ya di luar kelemahan-kelemahan itu bahkan kita mencetak banyak peluang di babak yang pertama ini. Walaupun hanya bisa mencetak satu gol, tapi yang gua hitung itu ada sekitar 4 sampai 5 peluang emas lah yang bener-bener kalau dimanfaatin tuh jadi gol ya. Tapi yang jadi gol hanya satu di menit ke 32, itu Tom Haye ya, itu gol spektakuler sih. Dari luar kotak penalti, mampu merobek gawang dari Kevin Ray, kiper Persib Bandung yang kemarin baru juara Liga 1. Ketika apa namanya, Tom Haye mencetak gol itu dan dia juga merayakan dengan sangat emosional ya, sampai menangis, dan gue paham banget karena dia pasti bener-bener happy, bahagia bisa berkontribusi untuk membuat timnas menang, apalagi nyetak gol ya. Itu kan siapa sih pemain yang gak mau nyetak gol buat negara timnas yang dia bela gitu kan. Gue juga kalau jadi pemain timnas kan pasti pengen bisa nyetak gol, pengen bisa berkontribusi. Nah setelah 1-0 itu kita makin gencar tuh, nahan apa, uh, untuk menyerangnya tuh semakin gencar, dan Filipina semakin gak ada ruang, semakin panik. Cuman ya sekali-sekali doang bisa ini. Dan gue ingat Filipina hanya ada satu shoot, itu pun off target. Gue ingat kalau itu. Udah di babak pertama cuman itu doang. Sedangkan kita shootnya itu ada berapa ya? Ada 6 apa kalau nggak salah. Dan kita juga menguasai bola tuh kalau nggak salah tuh 69-31 ya. Itu jadi bener-bener dari segala aspek tuh kita menang. Intercept menang, corner menang gitu. Penguasaan bola juga menang. Dan akhirnya half time ini gue mikir nih, apakah di babak kedua kita bisa tetap menyerang seperti ini atau Filipina akan lebih keluar, karena kan mereka juga pasti ingin mencetak gol. Kalau Filipina menyerang keluar, kita jadi tertekan, tapi di satu sisi lini pertahanan mereka tuh akan lebih lowong. Jadi kalau kita dapat bola, kita bisa press, bisa habis nih gitu. Dan di babak kedua Filipina sekali-sekali menyerang, tapi kita pun juga nggak mau kalah, kita nggak terlena gitu, kita tetap memainkan bola seperti yang di babak yang pertama, dan itu bagus. Justru gue berharap juga kalau bisa lu nyerang terus, jangan sampai lu bertahan, karena biar gimana pun pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Seenggaknya kalau lu nggak bisa nyetak gol, tapi dengan lu menyerang, gawang lu kan nggak mungkin bobol gitu loh, dengan bola yang lu kuasai itu. Sampai akhirnya di menit ke 55 kalau nggak salah ya, akhirnya kita bisa mencetak gol lagi lewat uh, sundulan dari Rizky Ridho yang di assist oleh Nathan Choaon lewat tendangan free kick, dan itu golnya juga bagus banget. Bola yang dibelokin, enggak disundul secara keras, hanya dibelokin dan mampu mengecoh Kevin Ray. Dan itu dari sejak 2-0 itu gue udah berani bilang nih, ini udah match ini udah selesai. Karena gue rasa Filipina bukan
bukan ini ya, bukan Liverpool ya, bukan AC Milan juga yang bisa comeback gitu. Jadi gue udah berani bilang, wah ini sih udah selesai lah. Tinggal pilihannya cuma dua, golnya nambah buat Indonesia atau stay di 2-0, dan memang ternyata stay di 2-0 kan. Dan gue bener-bener mengapresiasi kinerja para pemain ya. Kalau kayak di lini belakang, Rizky Ridho, Hapner, terutama Jay Ises, bener-bener leader kita malam ini tuh Jay Ises di lini bertahan. Di lini tengah ada Nathan Choaon, ada Tom Haye. Di lini sayap juga ada Asnawi yang sebagai kapten tim juga bermain baik. Ada Calvin Verdong. Di lini depan ada Orat Mangun, ada Strike, ada Marcelino juga yang bisa mengacak-acak pertahanan lawan. Walaupun kadang-kadang masih suka ada sisi maruknya ya, cuman ya udahlah, yang penting lu bisa mengubah itu pelan-pelan. Karena walaupun lu berbakat, lu bertalenta, tapi kalau lu nggak bermain as a team, itu akan ngebunuh lu secara pelan-pelan gitu. Dan oh ya, sebelumnya gue juga berharap dan ngajak kalian semua untuk berdoa bareng. Semoga pemain timnas Filipina yang namanya Adrian kalau nggak salah ya, yang sempat pingsan dan tergeletak sampai harus dibawa ke rumah sakit. Semoga aja Adrian baik-baik aja dan apa ya, nggak terjadi sesuatu yang kita nggak inginkan. Semoga dia cepat pulih dan bisa sehat lagi ya. Amin. Karena biar gimana pun kita memang rival di lapangan, tapi kita adalah saudara dalam uh, sisi kemanusiaan kita. Jadi boleh kita selama 90 menit kita bermusuhan, tapi setelah itu kita tetap saudara. Apalagi kita kan sama-sama Asia Tenggara ya. Ya, dan gue sangat happy dengan kemenangan ini. Kita mencetak sejarah, lolos ke Piala Asia 2027, dan kita otomatis berada di posisi kedua sebagai runner up ya, runner up grup F di bawah Irak yang tadi terakhir gue cek nih, ini tadi sampai video ini gue bikin tadi masih menit ke 73, itu sedang unggul 2-0 atas Vietnam sampai tadi gue cek terakhir. Dan Vietnam juga udah nggak mungkin lolos dan juga kalah tadi lawan atau tertinggal lawan Irak. Irak udah pasti jadi juara grup, kita udah pasti jadi runner up dengan 10 poin. Kalau gue ditanya misalnya gimana bang tentang prediksi lu nanti buat babak ketiga ya, jujur gue belum bisa kasih prediksi apa-apa karena kan kita juga belum tahu nih segrup sama negara apa. Tapi yang pasti apapun yang terjadi kita harus tetap dukung timnas, tetap berusaha meraih hasil terbaik. Kalau seperti yang gue sering bilang di video sebelumnya, itu kita nggak usah targetnya lolos Pildun. Jadi jangan dibebankan target itu kepada para pemain. Kalau saran gue dan kalau gue sih nerapin begini, kita fokus aja per match, fokus menangin tiap match yang ada. Toh kalau misalkan tiap match kita bisa meraih hasil yang bagus, menang, kan target yang tadi lolos pilu itu kan akan datang dengan sendirinya kan, tanpa kita harapkan pun. Kalau kita menang ya otomatis kan kita akan lolos terus kan. Ya udah, jadi mending fokus per match aja daripada dibebanin target panjang tapi amit-amit kita malah gagal gitu. Oke, gue rasa segitu dulu aja. Gue happy banget fix malam ini tidur dengan nyenyak dan kebetulan juga lagi hujan di luar, jadi bakal makin enak lah nih tidur. Kita rayakan kemenangan ini, tapi jangan terlalu bereforia berlebihan karena jalan tuh masih panjang. Semakin kita lolos ke fase-fase berikutnya, lawan juga akan semakin berat. Dan semoga gue berharap akan ada pemain keturunan atau diaspora yang mau untuk bergabung ke timnas Indonesia lagi setelah ini, supaya bisa semakin membuat kekuatan timnas Indonesia itu bertambah. Dan semoga pemain lokal pun yang bagus-bagus Sintayong bisa bawa ke timnas. Pokoknya mau pemain diaspora kek, naturalisasi asli kayak Mark Klok kek,
mau lokal kek, selama dia memang jago ya dan sesuai dengan skema pelatih, bawa aja ke timnas. Karena biar gimana pun saat ini mereka itu adalah pemain timnas. Mereka punya paspor WNI kok. Jadi kita nggak usah beda-bedain lah. Mau asli naturalisasi kayak, mau diaspora kayak, mau lokal kayak, mereka sama-sama orang Indonesia kok, sama-sama WNI. Jadi ngapain harus didebatin gitu loh. Dan selama mereka bisa berprestasi atau bikin timnas maju, ya kenapa enggak gitu. Kenapa harus didebatin? Ya intinya gitu dulu aja. Gue happy banget, dan gue juga lebih happy karena ya memang ini udah nggak ngefek sama kita, tapi dengan ngeliat Irak bisa ngalahin Vietnam, gue jujur gue happy karena gue nggak nggak suka aja kalau ngelihat Vietnam yang jangankan menang, dasarnya aja gue nggak suka gitu. Oke, segitu dulu aja. Bye, ciao.